Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan ciri, wujud, dan jenis belajar, pendekatan dan metode belajar, disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dosen pengampu yang terhormat, Bapak Ahmad Uhmaidi MPD, disusun oleh saya, Suci Hayuningati dengan NPM 30620562818 dari Prodi PGSD kelas 07B dan rekan saya, Fitriatul, dengan NPM 30620566173 dari Prodi PGSD kelas 07B semester 3. Pembahasan yang pertama di sini ialah belajar. Pengertian belajar sebagai landasan penguraian mengenai apa yang dimaksud dengan belajar. Terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa definisi. Yang pertama menurut Hilger dan Bauer dalam bukunya The Rise of Learning tahun 1975. Belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap situasi yang disebabkan oleh pengalaman yang berulang-ulang dalam situasi itu, di mana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan. Yang kedua, menurut Gegne dalam buku The Condition of Learning tahun 1977, belajar terjadi apabila sesuatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya atau bisa disebut dengan performancenya berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi tadi. Yang ketiga, menurut Dr. Andes Muhammad Ngalim Purwanto, MP, memberikan definisi belajar dari beberapa elemen. Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau pengalaman dalam arti perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pertumbuhan atau tidak dianggap sebagai hasil belajar. Adapun ciri-ciri belajar, yang pertama, perubahan intensional. Perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah berkat pengalaman atau praktik yang dilakukan dengan sengaja dan disadari. Yang kedua, perubahan positif dan aktif. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat positif dan aktif. Positif artinya baik, bermanfaat, serta sesuai dengan harapan. Yang ketiga, perubahan efektif dan fungsional. Perubahan yang timbul karena proses belajar bersifat efektif, yakni berhasil guna. Selanjutnya, B. Manifestasi atau perwujudan perilaku belajar biasanya lebih sering tampak dalam perubahan-perubahan sebagai berikut. Yang pertama, kebiasaan. Yang kedua, keterampilan. Yang ketiga, pengamatan. Yang keempat, berpikir asosiatif dan daya ingat. Yang kelima, berpikir rasional dan kritis. Yang keenam, sikap. Yang ketujuh, inhibisi. Yang kedelapan, apresiasi. Yang kesembilan, tingkah laku efektif. Selanjutnya C. Jenis-jenis belajar. Yang pertama, belajar abstrak. Yang kedua, belajar keterampilan. Yang ketiga, belajar sosial. Yang keempat, belajar pemecahan masalah. Yang kelima, belajar rasion. Yang keenam, belajar kebiasaan. Yang ketujuh, belajar apresiasi. Yang kedelapan, belajar pengetahuan. Selanjutnya di sini ada pendekatan dan metode belajar. Pengertian metode pembelajaran. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Ada juga metode ceramah dapat diartikan sebagai cara menyajikan pelajaran melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada sekelompok siswa. Nah, ada beberapa alasan mengapa metode ceramah sering digunakan. Alasan ini sekaligus merupakan keunggulan metode ini. Yang pertama, ceramah merupakan metode yang murah dan mudah untuk dilakukan. Murah dalam hal ini dimaksudkan proses ceramah tidak memerlukan peralatan yang lengkap. Yang kedua, ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas. Yang ketiga, ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditunjukkan.
Selanjutnya, yang keempat, melalui ceramah, guru dapat mengontrol keadaan kelas. Oleh karena sepenuhnya kelas merupakan tanggung jawab guru yang memberikan. Yang kelima, ceramah organisasi kelas dengan menggunakan ceramah dapat diatur menjadi lebih sederhana. Selanjutnya, C. Pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandangan kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Selanjutnya D. Macam-macam pendekatan pembelajaran. Ada yang pertama pendekatan kontekstual, yang kedua pendekatan konstruktivisme, yang ketiga pendekatan deduktif, yang keempat pendekatan induktif, yang kelima pendekatan konsep, yang keenam pendekatan proses. Sampai di sini saja dulu presentasi dari kami. Salah khilaf mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.